Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu muhibbin atau jamaah hasil didikan dari ustadz-ustadz yang disebut sebagai ustadz salafi wahabi atau yang bermanhaj salam. Tapi sebelum kita berkomentari atau mengomentari lebih banyak, kita saksikan dulu videonya ya. Meskipun rokok dibilang haram, banyak para alim, ulama, bahkan ulama besar pun banyak yang merokok. Kalau ada ulama merokok, itu namanya bukan ulama, itu namanya ulama akhir zaman, ulama sesat dan menyesatkan, ulama palsu itu kalau ada yang merokok. Kalau ada ulama yang asli, kalau ulama yang aslinya, dia nggak akan merokok. Karena merokok itu sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain asapnya. Karena orang yang paham Islam nggak akan merokok. Jadi jangan sembarangan mecap orang ulama. Orang yang bukan ulama kamu anggap ulama. Dan inilah bahayanya. Tukang rokok kok dibilang ulama. Kacau ini orang. Jadi ulama yang aslinya dia nggak akan merokok ya. Kalau ulama yang aslinya. Kalau kita lihat di dalam video tersebut, salah satu muhibbin atau jamaah dari ustadz-ustadz salafi atau ustadz-ustadz yang disebut bermanhaj salaf itu, ini mengatakan begini, menstatuskan seseorang sebagai ustadz, sebagai ulama dan tidak berdasarkan apakah dia mengerokok atau tidak mengerokok. Jadi sebenarnya begini, kalau ukurannya atau barometernya adalah seseorang yang merokok tidak merokok, kemudian yang tidak merokok disebut sebagai ulama, maka barometer atau ukuran ini akan kacau, karena nanti banyak dari orang-orang yang tidak merokok meskipun ilmunya tidak mencapai derajat ulama atau bahasanya ilmu agamanya tidak mumpuni, maka dianggap sebagai ulama. Ini kan kacau nanti. Kalau misalnya orang-orang yang merokok tidak disebut sebagai ulama, maka orang-orang yang alim yang merokok maka tidak dikatakan ulama. Betapa kacaunya nanti. Orang yang seharusnya dijadikan sebagai panutan, sebagai ulama, tidak disebut sebagai ulama. Tapi orang yang sebenarnya tidak pantas dijadikan sebagai panutan atau ulama karena tidak merokok, barometernya dijadikan ulama, itu maka akan kacau agama ini. Inilah hasil didikan daripada ustadz-ustadz yang dikatakan sebagai bermanhaj salaf. Karena begini, sebenarnya di dalam beristifadah satu ilmu itu, kalau hanya menampilkan, hanya berpatokan kepada background saja, maka Islam ini akan rusak, tidak beraturan. Sebenarnya barometer dari agama itu adalah ilmu pengetahuan. Sedalam, sebanyak, semampu apakah dia di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di dalam agama, maka itu yang akan kita jadikan panutan di sisi ilmunya. Begitu. Kemudian tentang masalah rokok ini berkali-kali dijelaskan oleh teman-teman. Juga saya pernah menjelaskan tentang masalah rokok ini atau ad-dukhan ini, tentang masalah bahwasanya pandangan ulama tentang masalah rokok itu memang berbeda pendapat. Kalau di referensi yang saya temukan yang di sini ini, di dalam kitab Al-Fiqhiyatul Al-Kuwaitiyah, ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu mubah, ada itu mengatakan makruh. Jadi kalau melihat ini berarti memang pandangan ulama terhadap ad-dukhan atau rokok ini berbeda pendapat dengan dalilnya masing-masing. Yang mengharamkan punya dalil, yang memubahkan punya dalil, yang memakruhkan punya dalil. Kalau kita lihat ibarat yang ada di kitab Mawsu' al-Fiqhiyah ini atau Al-Fiqhiyatul Al-Kuwaitiyah ini, di sini begini. Mundu duhurid dukhan wa wal ismul masyhur lit-tabaghi wal fuqaha yakhtalifuna fi hukum istimalihi bisababil ikhtilafi fi tahaqquqid darari min istimalihi. Jadi ulama fikih itu berbeda pendapat tentang masalah keharaman dan hukum yang lainnya tentang masalah rokok ini. Kok bisa berbeda pendapat ulama fikih itu? Karena dorornya ini antara tahakkuk dan tidak tahakkuk, atau bahasanya itu berpandangan terhadap nyata dan tidak nyatanya terhadap bahaya rokok ini bagi penggunanya. Karena sebab ada sebagian pengguna rokok itu meskipun sudah umur 70, 80 tidak membahayakan. Ada sebagian orang yang
memakai rokok itu atau syurbud dukhan, menghisap rokok itu di umur berapa tahun itu sudah ada berapa penyakit. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Wafil adillatil lati tantabiq alaihi qiyasan ala ghairihi idza nasuh fi sya'nihi. Karena memang secara nas, secara khusus tidak ada yang menyatakan rokok itu adalah haram, baik nas secara Al-Quran atau nas secara hadis, tidak ada. Makanya ulama fikih itu berbeda pendapat. Maka mengatakan faqala ba'duhum innahu haramun wa qala akharun innahu mubahun wa qala ghairuhum innahu makruhun. Jadi ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang memubahkan, ada sebagian ulama yang memakruhkan. Sedangkan kalau kita lihat ulama yang mengharamkan ini salah satu dalilnya karena berlandaskan kepada iskar. Iskar itu memabukkan, itu adalah haram. Jadi rokok ini termasuk dari bagian itu. Jadi ulama yang berpandangan rokok ini termasuk dari golongan iskar, maka iskar ini kan haram. Jadi seharusnya ad-dukhan atau rokok ini haram juga begitu. Juga berpandangan kepada hadis la dharar wa la dhirar. Jadi hadis-hadis atau dalil-dalil yang dipakai untuk mengharamkan rokok sebenarnya kalau kita teliti adalah dalil secara umum. Jadi dalil secara umum kemudian dimasukkan kepada kasus yang khusus begitu. Sebenarnya kalau melihat misalnya ini memabukkan, ini membahayakan, tidak boleh misalnya terhadap manusia apabila dikonsumsi, sebenarnya banyak kalau mau diharamkan. Ketika sesuatu itu dapat membahayakan pada tubuh, contoh seperti sarimi atau indomie, kita nyebutnya sarimi ya, orang-orang Madura nyebutnya sarimi. Misalnya baik yang mie sedap atau apa itu disebutnya sarimi gitu. Makanan instan seperti sarimi atau mie sedap atau yang lainnya, ini kan membahayakan terhadap manusia, tubuh manusia kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Misalnya 1 bulan, 2 bulan itu bahaya terhadap tubuh manusia. Itu sudah banyak penelitian dan banyak kejadian. Nah, kenapa ulama tidak mengharamkan sarimi atau ya indomie dan semacamnya ini? Padahal juga sama-sama doror terhadap tubuh manusia. Kalau mengikuti dalil ya doror la diror atau yang lainnya, bahwasanya yang membahayakan pada tubuh manusia itu diharamkan. Juga seperti halnya minuman misalnya kayak istrajot atau yang lainnya, itu kan membahayakan terhadap tubuh manusia apabila dikonsumsi secara terus-menerus, gak usah bertahun-tahun, mungkin 1 tahun atau berapa bulan, itu dampaknya sudah kerasa terhadap manusia apabila ketahanan tubuhnya itu memang tidak sesuai atau tidak bisa menopang terhadap efek bahaya yang diberikan oleh minuman tadi begitu. Juga sama sebenarnya kan kalau kita perbandingkan atau tawazunkan antara rokok dengan makanan instan atau minuman instan yang seperti tadi itu bahaya juga terhadap manusia, terhadap tubuh manusia. Kenapa itu tidak diharamkan? Kalau logika ke sana, kalau pakai dalil-dalil yang umum, makanya dengan ikhtilafnya, tahakkuknya atau nyatanya bahayanya terhadap manusia ini, maka ulama berbeda pendapat. Maka langkah bijaknya itu berpendapat tuh begini. Rokok ini haram bagi orang yang apabila mengkonsumsi rokok itu tubuhnya tidak kuat terhadap dampak yang diberikan gitu. Dan jadi makruh apabila masih kuat itu. Dan mubah bagi orang yang memang ketika dia ngerokok, menghisap rokok, tubuhnya itu kuat menopang dampak negatif yang diberikan oleh rokok begitu. Jadi begitu alangkah bijaknya atau pendapat bijaknya. Dan memang pendapat yang sebenarnya begitu. Jadi kalau kita kembali terhadap video tadi, maka kita simpulkan begini. Apabila kita atau seseorang yang belajar terhadap salah satu ustadz, kemudian ilmu yang diberikan tidak ilmu yang memang seluas-luasnya, dalam artian ya tidak bijaksana, menyampaikan bahwasanya ada ulama yang khilaf tentang masalah satu pandangan, satu masalah ini, contohnya rokok misalnya, maka nanti muhibbinnya, jemaahnya yang mengambil atau mengkonsumsi keterangan darinya itu dan nanti bukan tambah pintar, tapi kayak fanatisme. Jadi menjustifikasi orang yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ustadznya itu salah begitu. Ini sebenarnya bukan mencerdaskan bahasa seperti ini, tapi kayak apa ya, pembodohan mungkin bahasanya begitu. Karena tidak memberikan ilmu yang seluas-luasnya atau tidak menyampaikan pendapat sesuai pendapatnya ulama begitu. Mungkin ya itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.